Orang yang meremehkan pagi sering lupa bahwa cahaya pertama adalah kompas. Cara kita menyapa hari adalah cara kita menyapa diri sendiri. Dan ketika fondasi itu dibangun dengan tenang, penuh syukur, dan sedikit keberanian, hari-hari selanjutnya pun berdiri lebih tegak. Pagi, pada akhirnya adalah janji bahwa kita selalu bisa mulai lagi. Tanpa harus menghapus masa lalu, cukup dengan memahami bahwa kita masih bergerak. 1. Pagi adalah waktu untuk menyegarkan pikiran. Pikiran yang baru terjaga, memang seperti danau yang permukaannya belum disentuh angin. Tenang, jernih, dan siap merefleksikan apapun yang mendekat. Di saat-saat itu dunia belum menuntut apapun. Hanya diam, memberi ruang agar benih-benih gagasan dapat tumbuh tanpa tergesa. Kertas putih yang dibayangkan adalah metafora yang lembut. Ia tidak meminta tulisan yang sempurna. Ia hanya menginginkan coretan pertama yang jujur. Dan seringkali, kejujuran itu lahir di pagi hari. Ketika hati masih hangat oleh tidur, dan pikiran belum terfragmentasi oleh tugas, ekspektasi, dan kekhawatiran. Memulai dengan pikiran positif bukan berarti menolak realitas, melainkan memilih sudut pandang yang memberi cahaya pada langkah pertama. Seperti membuka jendela dan membiarkan sinar masuk. Bukan untuk mengusir gelap, tapi untuk mengajak diri melihat bahwa selalu ada ruang untuk mulai lebih ringan, lebih bening, dan lebih tahu kemana hendak melangkah. 2. Motivasi pagi membantu tubuh dan hati bergerak seirama. Membuka mata hanyalah gerakan fisik, tetapi membangkitkan jiwa adalah keputusan batin. Dan pagi, dengan keheningan yang merayap perlahan, sering menjadi satu-satunya waktu ketika kita bisa mendengar suara diri sendiri. Tanpa gangguan, tanpa keramaian, dan tanpa penilaian. Ucapan sederhana, seperti hari ini saya siap, adalah mantra kecil, bukan karena kata-katanya sakti, tetapi karena ia mengubah arah energi di dalam diri. Tubuh mendengar dan jiwa merespons. Seperti bunga yang tiba-tiba mengangkat kepalanya ketika matahari menyentuh kelopaknya. Motivasi pagi memang semacam bahan bakar, tidak selalu membuat perjalanan menjadi mudah, tetapi membuat langkah pertama terasa mungkin. Tanpanya hari sering berjalan seperti mesin tanpa oli, bergerak, tapi serat. Hidup, tapi tanpa gemuruh. Maka merawat pagi sama artinya dengan merawat diri. Memberi sedikit ruang bagi harapan, sedikit napas bagi keberanian, dan sedikit cahaya bagi hal-hal yang ingin dikejar. Karena jiwa yang terbangun dengan lembut, akan menuntun hari berjalan dengan lebih tenang. 3. Menentukan fokus sejak pagi membuat kita lebih produktif. Betapa seringnya kita tenggelam bukan karena kedalaman, melainkan karena kita mengibarkan terlalu banyak layar sekaligus. Keinginan yang berlipat-lipat seperti angin yang datang dari segala arah, membuat kapal kita berputar tanpa tahu pelabuhan mana yang sebenarnya dituju. Disinilah pagi memainkan perannya yang paling bijaksana. Ia datang seperti seorang guru yang lembut, mengulurkan papan tulis kosong dan berkata, "Tentukan dulu satu garis, sebelum kau menggambar seluruh dunia." Menetapkan prioritas di pagi hari, ibarat menyusun kompas. Apa yang harus selesai, apa yang bisa ditunda, atau apa yang bisa dilepas. Ketika fokus menjadi jelas, hari tidak lagi terasa seperti labirin, melainkan seperti jalan setapak yang mungkin masih panjang, tetapi arah langkah tidak lagi goyah. Dan dari kejelasan itulah lahir ketenangan. Karena jiwa manusia selalu lebih damai ketika tahu apa yang benar-benar perlu dipeluk, dan apa yang sudah saatnya dilepaskan. 4. Kemenangan kecil di pagi hari menghasilkan kemenangan besar dalam hidup. Hidup tidak selalu dimulai oleh dentuman besar. Seringkali ia bergerak melalui bunyi-bunyi kecil yang hampir tak terdengar, namun memiliki gema yang jauh lebih panjang. Kebiasaan sederhana di pagi hari adalah semacam ritual pribadi. Merapikan tempat tidur,
Seolah berkata kepada dunia, aku siap menata kekacauan. Mandi air hangat, membiarkan tubuh mengingat bahwa kelembutan pun bisa menjadi energi. Segelas air putih, pemberitahuan halus bahwa hidup dimulai dari hal paling murni. Satu paragraf inspiratif, seperti jendela kecil yang membawa angin baru ke dalam pikiran. Rencana harian singkat, seperti peta kecil agar kita tidak tersesat di tengah derasnya jam. Mengucap syukur adalah jangkar sederhana agar jiwa tidak hanyut. Kemenangan-kemenangan kecil itu adalah percikan pertama yang menyalakan api. Ia tidak mengaum, tidak menarik perhatian. Tetapi ia mengubah cara kita memandang diri sendiri. Sebab ketika seseorang mampu menaklukkan hal-hal kecil, ia mulai percaya bahwa gunung besar pun tak lagi mustahil. Dan dari keyakinan itulah, hari-hari mulai tumbuh. Perlahan, mantap, dan penuh kemungkinan. 5. Pagi adalah pengingat bahwa kita punya kesempatan memperbarui diri. Ada sesuatu yang amat mengharukan dalam cara pagi berbicara kepada manusia. Ia tidak pernah mengungkit luka kemarin, dan tidak menagih penjelasan. Serta tidak menilai kegagalan yang sempat membuat kita terhenti. Ia hanya datang, pelan tapi pasti. Dan membawa cahaya yang sama. Seolah berkata, selama aku masih terbit, kesempatan itu masih ada. Pagi memang simbol harapan. Tetapi bukan harapan yang rapuh. Melainkan harapan yang muncul dari keberlanjutan. Bahwa dunia tetap bergerak, bahwa gelap selalu memberi ruang kepada terang. Bahwa hidup adalah siklus pemulihan tanpa henti. Jika matahari masih terbit untukmu, itu berarti kehidupan masih percaya bahwa kau layak diberi halaman baru. Dan karena hidup belum menyerah pada dirimu, tidak ada alasan bagi dirimu untuk menyerah pada hidup. Pagi itu bukan hanya awal hari, ia adalah pengingat. Bahwa kita meski sering retak, selalu bisa utuh kembali. 6. Tindakan kecil di pagi hari menentukan masa depan. Hidup jarang dilukis oleh satu sapuan kuas besar. Tetapi oleh ribuan goresan kecil yang terus-menerus menyusun gambar. Pagi adalah kanvas pertama dari serangkaian goresan itu. Apa yang dibaca adalah warna yang menempel lembut. Apa yang dipikirkan adalah bentuk yang perlahan terbentuk. Apa yang dirasakan adalah bayangan yang ikut memberi kedalaman. Dan langkah pertama yang diambil adalah tekanan kuas yang menentukan arah seluruh lukisan. Keputusan-keputusan kecil itu, yang sering dianggap remeh, adalah arsitek diam-diam dari masa depan. Mereka merajut rutinitas, membangun karakter, menyalakan energi, dan menuntun. Maka, merawat pagi bukan hanya soal produktivitas. Ia soal menyiapkan fondasi bagi hidup yang ingin dijalani. Dengan kesadaran bahwa setiap kebiasaan kecil hari ini adalah batu bata yang menyusun rumah masa depan. 7. Motivasi pagi membangun mental yang tidak mudah runtuh. Pagi yang dimulai dengan kesadaran adalah seperti menyalakan lentera sebelum melangkah ke hutan gelap. Bukan untuk menghilangkan bayangan, tetapi agar ketika gelap menghadang, langkah tetap mantap. Orang yang menyiapkan diri di pagi hari, dengan niat, energi positif, dan ketenangan, sebetulnya sedang membangun benteng batin. Masalah yang datang kemudian tidak lagi terasa seperti badai yang menghancurkan, melainkan seperti angin yang mesti dilewati dengan tenang. Karena jiwa sudah berlatih berdiri tegak sebelum badai datang. Motivasi pagi bukan sekadar dorongan sementara. Ia adalah proses diam-diam yang menanamkan ketangguhan dan menyisipkan keyakinan bahwa apapun yang terjadi, kau punya pijakan untuk tetap berjalan, tetap bernapas, dan tetap memilih. Singkatnya, pagi adalah latihan pertama untuk menjadi manusia yang tidak mudah goyah. Bukan karena masalah tidak berat, tetapi karena hati dan pikiran sudah berlatih menahan gelombang sebelum mereka datang.